Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas kedua terkait dengan pembahasan kontribusi filsafat Islam terhadap filsafat Yunani dan filsafat Barat modern serta hikmahnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait filsafat Islam. Filsafat Islam sendiri itu berkembang pesat pada abad pertengahan sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Filsafat Islam sendiri memainkan peran krusial dalam sejarah intelektual dunia. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada pengembangan pemikiran internal Islam, tetapi juga menjadi jembatan penting antara warisan filsafat Yunani klasik dan kemunculan filsafat modern. Yang pertama itu kita akan bahas terkait kontribusi filsafat Islam terhadap filsafat Yunani. Baik, adapun di antara kontribusinya yang pertama itu ada kontribusi terhadap pelestarian dan penerjemahan. Ini adalah kontribusi paling dasar dan monumental. Ketika Eropa berada dalam abad ke-8 dan banyak karya-karya filsafat Yunani terancam punah atau terlupakan, para cendekiawan Muslim, terutama di Baghdad, melalui Bait al-Hikmah secara sistematis menerjemahkan dan melestarikan naskah-naskah penting seperti naskah Plato, naskah Aristoteles, naskah Plotinus, naskah Galen, naskah Euclid, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab. Tanpa upaya ini, banyak dari warisan intelektual Yunani mungkin telah hilang selamanya. Yang kedua itu kontribusi terhadap komentar dan analisis mendalam. Para filsuf Muslim tidak hanya menerjemahkan, tapi juga mengomentari, menganalisis, dan mengkritisi karya-karya Yunani tersebut. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi yang dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles, Ibnu Sina atau yang sering dikenal di kalangan Barat itu dengan sebutan Avicenna, dan Ibnu Rushd atau yang sering dikenal di kalangan Barat itu dengan sebutan Averroes, memberikan interpretasi yang kaya dan seringkali baru terhadap pemikiran Yunani, menjembatani kesenjangan antara rasionalisme Yunani dan kerangkaan agama Islam. Yang ketiga, kontribusi terhadap sintetis dan harmonisasi. Filsuf Muslim juga berusaha mensintesiskan pemikiran Yunani, terutama pemikiran Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Mereka berupaya membuktikan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Ini melahirkan tradisi filosofis yang unik, seperti filsafat iluminasi atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan Isyraq oleh Suhrawardi atau pemikiran Mulla Sadra. Yang keempat itu kontribusi terhadap pengembangan konsep baru. Dalam proses interaksi ini, filsuf Muslim juga mengembangkan konsep-konsep filosofis baru atau mempercaya yang sudah ada, misalnya dalam metafisika, seperti konsep wujud dan maujud atau mawujud, epistemologi atau peran akal dan intuisi dalam pengetahuan, dan etika atau kebahagiaan dunia dan akhirat serta kosmologi. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan kedua terkait kontribusi filsafat Islam terhadap filsafat Barat modern. Yang pertama itu ada kontribusi terhadap jalur transmisi pengetahuan. Karya-karya filsafat dan sains Muslim seringkali sudah dalam bentuk yang dipercaya, kemudian diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan dipusatkan di pusat-pusat intelektual seperti Spanyol Islam atau Andalusia dan Sisilia. Ini menjadi saluran utama bagi Eropa untuk kembali mengakses warisan Yunani dan karya-karya orisinal Muslim. Yang kedua, kontribusi terhadap pemicu Renaissance atau pencerahan. Akses terhadap pemikiran rasional Yunani yang difasilitasi oleh dunia Islam ditambah dengan inovasi ilmiah dan filosofis Muslim menjadi salah satu pendorong utama kebangkitan intelektual di Eropa
intelektual di Eropa, dan kemudian abad pencerahan. Pemikiran Ibnu Rushd atau Averroisme khususnya sangat berpengaruh pada pemikiran skolastik Kristen, memicu perdebatan tentang hubungan akal dan iman yang berlanjut hingga Thomas Aquinas. Yang ketiga, kontribusi terhadap pengembangan metode ilmiah. Meskipun tidak secara langsung merupakan bagian dari filsafat, ilmuwan muslim seperti Ibnu Haytham mengembangkan metode eksperimental yang menekankan observasi, hipotesis, dan verifikasi. Pendekatan empiris ini menjadi fondasi bagi metode ilmiah modern yang diadopsi oleh Barat. Yang keempat, kontribusi terhadap pengaruh konseptual. Konsep-konsep metafisika, logika, dan epistemologi yang dikembangkan oleh filsuf muslim seperti gagasan tentang esensi, kuasalitas, dan klasifikasi ilmu turut memperkaya perbendaharaan pemikiran filosofis Barat. Yang kelima, kontribusi terhadap humanisme dan rasionalisme. Filsafat Islam mendorong pemikiran rasional dan eksplorasi intelektual. Semangat ini dengan penekanannya pada potensi akal manusia turut menginspirasi gerakan humanisme dan rasionalisme di Barat. Baik, hikmahnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Mempelajari kontribusi filsafat Islam memberikan banyak hikmah bagi kehidupan modern. Di antara itu yang pertama ada penghargaan terhadap pengetahuan lintas budaya. Kontribusi hikmah ini mengajarkan pentingnya keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai peradaban dunia Islam. Dunia Islam tidak menutup diri dari dunia ini, melainkan menyerap, mengasimilasi, dan mengembangkannya, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah milik bersama umat manusia. Yang kedua, itu di antara hikmahnya ada harmoni akal dan wahyu. Filsafat Islam menunjukkan bahwa akal, rasionalitas, dan wahyu iman tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat berdialog dan saling memperkaya dalam pencarian kebenaran yang hakiki. Ini relevan dalam menghadapi polarisasi antara sains dan agama di era modern. Yang ketiga itu ada kritis dan inovatif. Filsuf muslim tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga pemikir kritis dan inovatif. Mereka menganalisis, mengoreksi, dan mengembangkan pemikiran yang ada. Ini mengajarkan pentingnya berpikir mandiri dan tidak terpaku pada dogma. Yang keempat, pentingnya ilmu pengetahuan terhadap peradaban. Periode keemasan filsafat Islam menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat adalah kunci kemajuan peradaban. Ini mendorong kita untuk terus berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian. Kelima, di antara manfaatnya ada perspektif holistik tentang kehidupan. Filsafat Islam dengan integritasnya antara dimensi spiritual dan rasional membantu kita memahami eksistensi secara lebih holistik. Ia tidak hanya membahas bagaimana dunia bekerja, tetapi juga mengapa dan untuk apa, metafisika dan etika, memberikan makna yang lebih dalam pada kehidupan. Yang keenam, ada mengatasi fanatisme dan intoleransi. Sejarah filsafat Islam menunjukkan dialog yang subur antara berbagai tradisi pemikiran. Ini menjadi pelajaran berharga dalam mempromosikan toleransi, pluralisme, dan saling mengerti di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, filsafat Islam adalah jembatan intelektual yang vital. Bukan hanya melestarikan masa lalu, tetapi juga membentuk fondasi bagi masa depan pemikiran. Hikmahnya terletak pada pelajaran tentang pentingnya dialog, sintesis, dan pencarian kebenaran yang tidak terbatas oleh batas-batas geografis atau budaya. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.